Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kaiko. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi persamaan trigonometri. Di video kali ini, part 6 lebih khusus akan membahas mengenai soal Hodge persamaan kuadrat trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, kita langsung saja oprek-oprek video mengenai soal Hodge persamaan kuadrat trigonometri. Oke, untuk peta konsep materi ya di video sebelumnya ya kita sudah membahas mengenai persamaan trigonometri dasar ya. Di mana part 1 kita sudah membahas mengenai persamaan sinus ya. Persamaan sinus itu bentuknya sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan K ya. Bila bentuknya adalah sin X sama dengan K atau konstanta seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita rubah dulu ke dalam bentuk sin sama dengan sin seperti ini. K-nya kita rubah ke dalam bentuk sin alfa. Oke. Kalau sudah dalam bentuk sin sama dengan sin, barulah bisa kita tentukan solusinya. X yang memenuhi itu berapa? Nah, kalau di sini X, ya di sini X. Kalau di sini 2X, ya sini tulis 2X. Kalau sini X plus 30, misal, sini juga tulis X plus 30, gitu ya. Solusi X yang memenuhi adalah untuk persamaan sinus yaitu ada dua. Yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan yang kedua yaitu X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, itu untuk yang di video part 1. Kemudian di video part 2 kita sudah membahas mengenai persamaan kosinus. Di mana bentuknya yaitu cos X sama dengan cos alfa. Dan cos X sama dengan K. Ini pun sama apabila soalnya nanti bentuknya adalah cos X sama dengan K atau konstanta atau bilangan, maka bilangannya ini kita rubah ke dalam bentuk sudut, dalam bentuk kosinus alfa. Oke? Kalau sudah dalam bentuk cos sama dengan cos, barulah kita bisa menentukan solusinya, yaitu solusi yang pertama untuk persamaan kosinus, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, dan yang kedua X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian untuk yang video part 3, kita sudah membahas mengenai persamaan tangen, di mana bentuknya yaitu tan X sama dengan tan alfa, dan tan X sama dengan K. Ini pun sama, apabila soalnya dalam bentuk tan X sama dengan K atau konstanta, maka konstantanya kita rubah ke dalam bentuk tan alfa dulu, biar nanti soalnya berubah menjadi tan sama dengan tan. Kalau sudah dalam bentuk persamaan tangen, yaitu tan sama dengan tan, barulah bisa kita tentukan solusinya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Perlu diingat bahwasanya untuk persamaan sinus dan kosinus, satu periodenya untuk sinus dan kosinus yaitu 360 derajat. Makanya untuk sinus dan kosinus ditambahkan 360 derajat. Kelipatan dari 360 yaitu K kali 360. Oke. Sementara untuk persamaan tangen, satu periodenya itu 180 derajat. Ya, berbeda dengan sin dan cos. Ya. Makanya untuk persamaan tangen itu ditambah dengan kelipatan dari 180 derajat. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke video selanjutnya. Setelah video part 1, part 2, dan part 3, part 4-nya kita mempelajari mengenai soal Hodge dari persamaan trigonometri dasar. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai soal Hodge-nya seperti apa bentuknya, silakan dibuka untuk video part 4-nya. Kemudian video part 5 kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri ya. Itu di video sebelumnya, video part 5. Bentuk persamaan trigonometri ya untuk yang kuadrat itu yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tetapi untuk persamaan kuadrat trigonometri yang kita bahas di video part 5 itu adalah dasarnya terlebih dahulu ya. Bentuk dasar yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 tanpa merubah dengan menggunakan sifat sudut rangkap ataupun kuadrat, relasi sudut kuadrat dan sebagainya ya. Nah, untuk yang video kali ini, yang video part 6, kita akan bahas soal Hodge untuk yang bentuk persamaan kuadrat trigonometri ya. Ya, untuk materi prasyaratnya ya, kalian harus memahami dulu tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Saya yakin, kakak yakin di sini untuk adik-adik itu sudah paham semua. Tetapi tidak ada salahnya kita mereview singkat untuk nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa.
Perlu adik-adik ketahui bahwasanya sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara untuk menghafal nilai perbandingan trigonometri itu gimana? Nah, itu cukup dihafalkan nilai sinusnya saja. Bahwasanya nilai sinus 0 itu 0. Kemudian sinus 30 yaitu setengah. Kemudian sinus 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini menghafalnya gampang. Ini sebenarnya semuanya nilainya setengah semua ya. Dari sini misal ini nilainya setengah. Setengah akar 0. Kemudian sini setengah akar 1. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3. Ini setengah akar 4. Oke. Jadi semuanya itu setengah, setengah akar 0 ya, setengah dari akarnya akar 0, setengah akar 0. Kemudian dari 0 naik jadi 1, setengah akar 1. Setelah akar 1 naik jadi akar 2, setengah akar 2. Dari 2 naik jadi akar 3, setengah akar 3. Dari setengah akar 3 naik jadi akar 4, setengah akar 4. Jadi urut ini setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. 0, 1, 2, 3, 4. Barulah kita sederhanakan. Akar 0 kan 0, 0 kali setengah 0 gitu ya. Setengah akar 1 kan 1 ya, setengah kali 1 setengah gitu Setengah akar 2 ya akar 2 ya, makanya ini setengah akar 2. Akar 3 berapa? Ya akar 3, berarti ini setengah akar 3 tetap. Kemudian akar 4 berapa? Akar 4 kan 2, jadi setengah kali 2 berapa? 1 nilainya. Wah, dari sinilah ketemu bahwasanya itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cara menghafalnya gitu ya. Untuk sin sudut istimewa, kita dari 0 sampai 90 derajat itu setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Baru sederhanakan. Setengah akar 0 itu 0, setengah akar 1 itu setengah, setengah akar 2 itu setengah akar 2. Kemudian setengah akar 3 ya setengah akar 3. Setengah akar 4 itu setengah kali akar 4 itu 2 ya, jadi sama dengan 1 gitu. Kemudian untuk kosinus alfa, cara menghafalkannya itu tinggal menuliskannya itu dibalik ya, dari sinusnya tadinya yang nilai satunya di pojok kanan, sekarang kita tuliskan di kiri. Kemudian setengah akar 3-nya kita tuliskan di setelahnya. Nah, jadi arahnya yang tadinya ke sana ya. Nah, kita tuliskan kebalikannya ke sana. Nah, dengan mulainya dari 1. Nah, dari sini 1 gitu ya. 1, terus setengah akar 3, setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, setengah akar 2, setengah sini setengah, kemudian 0, 0 gitu ya. Nah, sekarang untuk tangan gimana menghafalkannya? Tangan itu adalah sin per cos. Nah, jadi nilainya tinggal sin dibagi cos saja. Tan 0 ya, 0 bagi 1, 0. Tan 30 derajat. Oh ya, setengah bagi setengah akar 3. Coret-coret setengahnya jadi 1 per akar 3. Sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 derajat. Itu setengah akar 2 bagi setengah akar 2. 1. Tan 60 derajat. Setengah akar 3 bagi setengah. Setengahnya coret-coret tinggal akar 3. Kemudian tan 90 derajat. Itu 1 bagi 0. Tidak terdefinisi. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya, prasyarat lainnya yang harus kalian hafalkan, harus kalian ketahui tentang materi persamaan kuadrat trigonometri, yaitu mengenai sifat identitas, di mana sifat identitas itu yang dihafalkan ini saja satu, yaitu sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1 ya. Nah, nanti ketika yang ditanya sin kuadrat x itu sama dengan berapa, tinggal cos kuadrat x-nya pindah ke ruas kanan, positif pindah ke ruas kanan jadi negatif, jadi 1 min cos kuadrat x. Jadi ketika sin kuadrat x akan sama dengan 1, cos kuadrat x-nya pindah ke ruas kanan jadi min cos kuadrat x gitu ya. Kalau cos kuadrat x yang ditanya, oh 1 dikurangi ini kan positif sin kuadrat x pindah ke ruas kanan jadi min sin kuadrat x gitu. Jadi ini adalah bentuk lain dari ini yang atas ya, tinggal pindah ruaskan saja gitu. Kemudian ini adalah bentuk lain juga dari yang sifat identitas ini. Dari mana bentuk lainnya? Ini tinggal kita bagi, misal dibagi dengan cos semua. Sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x ya. Sin bagi cos kan jadinya tan kuadrat x ya. Sin kuadrat x bagi cos kuadrat x jadi tan kuadrat x. Ditambah cos kuadrat x bagi cos kuadrat x kan 1.
Sementara 1 dibagi cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Jadi ini didapat dengan apa? Membagi keseluruhan sukunya dengan cos kuadrat X ini. Kemudian yang bawahnya, ini kebalikannya. Kita bagi bukan dengan cos kuadrat X, tetapi dengan sin kuadrat X. Itu. Sekarang sin kuadrat X bagi sin kuadrat X, 1. Cos kuadrat X bagi sin kuadrat X jadi kotangan kuadrat X. Kemudian 1 bagi sin kuadrat X jadi kosekan kuadrat X. Gitu ya. Itu adalah sifat identitas. Jadi kita cukup hafalkan ya ini adalah bentuk lainnya, ini pun bentuk lainnya. Oke? Oke, kalau sudah good, kita lanjut ke rentang nilai. Untuk rentang nilai dari sinus dan kosinus X, yaitu paling kecil itu min 1 nilainya. Paling besar adalah 1. Jadi kalau ada sinus X kok nilainya 2, ya, itu berarti tidak memenuhi syarat rentang nilai pada sinus. Tidak ada nilai X yang memenuhi kalau sin X-nya sama dengan 2. Nah, itu soalnya tidak bisa diselesaikan. Begitupun jika nilainya itu sama dengan negatif 4, misalnya seperti itu. Itu pun tidak bisa diselesaikan. Pokoknya batasnya untuk sinus dan kosinus itu paling kecil min 1, paling besar itu 1. Oke? Kalau sudah, kita lanjut ya. Ini untuk materi prasyaratnya di video sebelumnya pun sudah kita bahas. Ini hanya kakak ulang lagi. Sementara kakak tambahkan satu lagi ketika soal Hodge, itu kalian harus bisa memahami mengenai sudut rangkap. Sudut rangkap itu ada dua yang paling sering dipakai, yaitu sin 2x ya. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Ya, rumusnya itu. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Sementara cos 2x akan sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, ini cos 2x ini bisa kita rubah bentuknya dengan cara apa? Dengan cara mengganti cos kuadrat x-nya dengan ini, yang pakai sifat identitas. Cos kuadrat x kan sama dengan 1 min sin kuadrat x. Berarti kalau ini kita ganti 1 min sin kuadrat x, akan berubah jadi 2. Oh, ini yang kita ganti sinnya dulu ya. Sinnya misalnya, sinnya kita ganti. Sin kuadrat X-nya kita ganti jadi 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat X min dalam kurung 1 min cos kuadrat X akan sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Itu apabila sin kuadrat X-nya kita rubah ke dalam bentuk ini. Sementara kalau cos kuadrat X-nya yang kita rubah ke dalam bentuk 1 min sin kuadrat X. Jadi 1 min sin kuadrat X min sin kuadrat X kan jadinya 1 min 2 sin kuadrat X gitu. Jadi cosinus 2x itu bisa dirubah jadi 2 cos kuadrat x min 1 atau cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini pun harus hafal untuk sudut rangkapnya. Silakan adik-adik hafalkan dan pahami. Sementara ada lagi satu lagi sebenarnya yaitu tan 2x, tapi tidak kakak berikan karena jarang dipakai untuk materi persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang untuk sins dan cos saja dulu yang kalian hafalkan. Oke, kalau sudah kalian hafalkan, good. Langsung saja kita masuk ke materi soal Hodge. Soal Hodge-nya seperti ini contohnya. Nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu cos 2x min sin x sama dengan 1. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, cara menyelesaikan gimana? Bedanya dengan soal Hodge yang video part 4 itu gimana, Kak? Kalau yang video part 4 itu kan pokoknya kalau ada bentuk cos sama dengan sin, pokoknya rubah dulu ke dalam bentuk sin semua, gitu kan. Syaratnya salah satunya ada sudutnya atau alfanya. Ini kan x semua, bukan ada sudutnya. Ini susah. Nah, kalau ada bentuk seperti ini di soal Hodge sebelumnya kita bisa menyelesaikan juga dengan cara apa? Dibagi semuanya dengan misal apa? Mau dibagi dengan cos ya boleh, bagi dengan sin ya boleh. Kalau cos dibagi dengan cos 2x, nah ini bisa dibagi dengan cos 2x 1 ya. Min. Lah ini sin 2 sin x per cos 2x sama dengan 1 per cos 2x. Nah, ini kan nggak bisa disederhanakan. Ini x, ini 2x. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, ini harus dirubah lagi bentuk cos 2x-nya ke dalam bentuk tadi. Kan jadi ribet, susah. Jadi tidak bisa. Ya. Oleh karenanya ini nggak bisa. Nah, ini kakak hapus. Sekarang coba jangan dibagi dengan cos 2x. Kita bagi dengan sin x gitu. Nah, kita bagi dengan sin x. Kita bagi dengan sin x pun sama, ini cos 2x bagi dengan sin x. Nggak bisa ya. Ini 2x, ini x, nggak bisa. Min sin x per sin x.
Ini 1 ya, 1 nilainya. Ya. Terus sama dengan 1 per sin X. Nah, ini nggak bisa disederhanakan yang ini. Nah, ini kan bisa harus kita rubah dulu menggunakan sifat sudut rangkap ya. Oleh karenanya, kalau soal yang bentuknya seperti ini ya, langkahnya yang harus kita lakukan yaitu dengan langsung dulu, jangan kita bagi. Pokoknya kalau yang ada sudut rangkapnya, kita rubah dulu sudut rangkapnya ke dalam bentuk yang sederhana ya, yaitu bentuk lainnya dari cos 2x ya. Karena di sini sin kita rubah ke dalam bentuk yang 1 min sin kuadrat x gitu ya. Kan ada cos, ini soalnya kita tulis dulu, cos 2x min sin x sama dengan 1. Ingat-ingat sudut rangkap ya, cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini tadi kalau kita menggunakan sifat identitas bisa kita rubah menjadi cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 dan cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Karena ini mau kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat trigonometri, ini kan bentuknya sudah sin. Berarti yang depan ini cosnya kita rubah ke dalam bentuk sin, yaitu kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini, oke? Ini kan 1 min 2 sin kuadrat x, nanti jadi bentuknya sin kuadrat x dan sin. Nanti kan selesai, semuanya sudah sin, gitu. Jadi kita ganti cos 2x-nya ini jadi 1 min 2 sin kuadrat x, 1 cos 2x-nya ganti 1 min 2 sin kuadrat x, kurung. Min sin x sama dengan 1. Oke, barulah kita sederhanakan. Oke, ya. Kita sederhanakan jadi min 2 sin kuadrat x, satunya pindah ke belakang. Jadi min 2 sin kuadrat x min sin x. Ini kan positif 1, pindah ke belakang jadi positif 1 tetap ya, karena masih di ruas kiri, bukan pindah ruas ke kanan. Ini masih di ruas kiri, makanya tandanya tidak berubah. Sama dengan 1 positif 1 sama dengan positif 1. Kemudian nah ini kakak hapus dulu ya. Oke, kakak hapus. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian min 2 sin kuadrat x min sin x plus 1. Ini positif satunya yang diruaskan, kita pindah ke ruas kiri. Jadi kalau positif pindah ke ruas kiri jadi negatif. Negatif 1 sama dengan sini sudah pindah ke ruas kiri, jadi sini tinggal 0. Habis ya. Kita sederhanakan min 2 sin kuadrat x min sin x plus 1 min 1 ini. Plus 1 min 1 jadi 0. Jadi min 2 sin kuadrat x min sin x plus 0 sama dengan 0. Berarti bentuk paling sederhananya kalau tambah 0 ya nggak merubah nilai ya, nggak usah ditulis. Jadi min 2 sin kuadrat x min sin x sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya ini sudah bentuk paling sederhana. Tetapi kalau di depannya itu negatif, kalian nanti memfaktorkannya itu susah. Oleh karenanya, supaya difaktorkannya mudah, kita rubah ke dalam bentuk positif dulu yang depan. Yang kuadratnya itu, bentuk yang pangkat 2-nya itu pokoknya jadikan positif. Gitu ya. Supaya jadi positif, berarti kan ini kalikan negatif 1. Pokoknya semuanya kalikan negatif 1. Nah, supaya jadi positif, min kali min kan jadi plus, karena dikalikan negatif 1 tidak merubah nilai, cuma merubah tandanya saja. Min 2 sin kuadrat x kali min 1 ya, kali min gitu aja gampangannya. Min 1 itu sama aja negatif gitu, satunya nggak usah dipandang nggak apa-apa, karena 1 kali berapapun kan tidak merubah nilai ya. 1 kali 1000 ya sini 1000, 1 kali 2 sin kuadrat x ya 2 sin kuadrat x, cuma ini kalikan negatif gitu, jadi merubah tandanya gitu ya. Min 2 sin kuadrat x kali min ya, jadi plus ini 2 sin kuadrat x. Sementara min kali min jadi plus sin x sama dengan 0 kali min. Nah, 0 kalikan berapapun negatifnya itu tetap hasilnya 0. Jadi sini hasilnya 2 sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0. Ini tadi min 2 sin kuadrat x kalikan min jadi positif 2 sin kuadrat x. Min kali min jadi plus sin kuadrat sin x sama dengan 0 kali min, kan tetap 0. Nah, ini sudah bentuk positif depannya, yang bentuk kuadratnya sudah positif. Maka nanti enak untuk difaktorkannya, untuk diselesaikannya enak. Sekarang sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah dalam bentuk paling sederhana, dan ini bisa diselesaikan karena ini bentuk kuadrat dan ini sin x semua.
Beda dengan tadinya, cos, sin, ya nggak bisa, gitu. Oke, kalau dalam bentuk sin kuadrat X plus sin X, ini variabelnya X, ini X, bukan 2X, ini X ya. Kalau sini 2X kok sini X, ini pun belum bisa diselesaikan. Harus disederhanakan, pokoknya harus X semua. Tidak ada embel-embel 2X dan X gitu. Pokoknya X ya X semua, 3X ya 3X semua, ya. 5X ya 5X semua, gitu ya. Nah, sekarang setelah sudah dalam bentuk paling sederhana, kita misalkan. Ini kan sin kuadrat X dan sin X, maka kita misalkan ya paling ini, paling kecil pangkatnya, yaitu sin X-nya, ya. Sin X-nya sama dengan P, ya. Sin X-nya sama dengan P. Oke, nah berarti ini kita rubah jadi sin kuadrat X berarti P kuadrat X, sin X jadi P. 2P kuadrat X plus P sama dengan 0, ya. Jadi 2P kuadrat X ini plus sin X kan P plus P sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, ya. Kita faktorkan ya dengan cara apa? Cari faktornya dari 2P dan P. 2P dan P sama-sama bisa dibagi P, gitu kan? Berarti P-nya keluar. Itu P-nya keluar. Kalikan P kali berapa? Nah, gini ya. Kakak ulangi. Oke, kakak ulangi. Tadi gimana cara memfaktorkannya? Ini kan sama-sama bisa dibagi P faktornya, jadi P kalikan titik-titik, ini plus tetap plus, titik-titik sama dengan 0, gitu caranya ya. Nah, sekarang P kali berapa supaya ketemunya 2P kuadrat? P kali berapa supaya ketemunya 2P kuadrat? Di sini ada 2, berarti 2. 2 kali P, 2P. Masih kurang supaya jadi kuadrat. Oh, P kali P kan P kuadrat. P kali 2P, jadi 2P kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang yang belakang. Sini kan belakang plus P ya. Ini plus, sudah. P kali berapa supaya ketemunya P? P kali berapa supaya ketemunya P? Ya kali 1 kan. P kali 1 kan ketemunya P. Itu sama dengan 0. Jadi faktornya ini. Caranya gitu ya. Oke. Nah, itu kalau bentuknya seperti ini, belakangnya tidak ada konstanta. Gitu. Sementara kalau misal belakangnya ada seperti ini ya. 2P kuadrat plus P min berapa? Min 6. Sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya ya kalian harus coba-coba ya. Dengan cara apa? Cari bilangan yang ketika dikalikan ketemunya min 6, ketika ditambahkan ketemunya 1 gitu. Kalau seperti ini, kalau belakangnya ada ininya. Ini kan sementara belakangnya konstantanya nggak ada. Makanya kita cukup seperti ini, cari faktor dari 2P kuadrat dan P. Itu. Sementara kalau lengkap 2P kuadrat ada plus P, kemudian ada konstantanya, kita coba-coba gitu ya. Nah, oke. Nah, itu gambarannya. Nah, sekarang setelah kita faktorkan, nah ini tadi kan sudah difaktorkan dalam bentuk seperti ini. Setelah kita faktorkan, kita tinggal cari pembuat nolnya. Itu pembuat nol dari siapa? P dan 2P plus 1. Jadi P sama dengan 0 dan 2P plus 1 sama dengan 0. Oke? Nah, P sama dengan 0, ya udah ini P sama dengan 0 paling sederhana. Nggak bisa diudik-udik lagi. Sementara yang ini 2P plus 1 sama dengan 0. Ini P sama dengan 0, cara memfaktorkannya gitu ya. P sama dengan 0 dan 2P plus 1 sama dengan 0. Ini. Nah, 2P plus 1 sama dengan 0, ini plus 1-nya kita pindah ke ruas kanan jadi min 1 ya. Plus 1 pindah ke kanan jadi min 1, jadi 2P sama dengan min 1. Ini 2P ini kan perkalian, supaya jadi P berarti perkalian pindah ke kanan jadi pembagian, jadi P sama dengan min 1 per 2 gitu. P-nya ketemu 0 dan P sama dengan min setengah. Seperti itu. Jika nilai P-nya sudah ketemu, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan ke permisalan. P-nya kan ada 2. Berarti nanti kita substitusikan yang untuk yang P sama dengan 0, jadi sin X sama dengan 0. Kemudian kalau yang P-nya sama dengan min setengah, jadi sin X sama dengan min setengah. Nanti baru kita bisa tentukan nilai X yang memenuhi. Dengan syarat intervalnya yaitu perlu diperhatikan yaitu 0 sampai 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan untuk P sama dengan 0 dan P sama dengan min setengah. Oke, untuk P sama dengan 0 tadi permisalannya yaitu sin X sama dengan P. Kita substitusikan P-nya ganti dengan 0 yang pertama.
P-nya ganti 0, sin X tetap sin X ya. Jadi sin X sama dengan 0. Ini supaya bisa terselesaikan, berarti kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan sinus. Ini kan dalam bentuk sin X sama dengan K. K itu bilangan atau konstanta. Konstantanya itu 0. Supaya bisa diselesaikan, rubah ke dalam bentuk persamaan sinus, yaitu sin sama dengan sin. Ingat-ingat. Ya, sin sama dengan sin. Sin berapa yang nilainya 0? Nah, kan sin 0 ya. Sin 0 itu nilainya 0 gitu ya. Jadi sin X sama dengan sin 0. Oke. Dari sini ini sudah sin sama dengan sin. Ini X-nya berarti ini alfanya. Oh, alfanya ketemu 0 derajat. Nah, kalau alfanya sudah ketemu 0 derajat ya, barulah kita menggunakan rumus solusi dari persamaan sinus, yaitu ada dua, ingat-ingat, yaitu sini X ya X sama dengan gitu ya. Yang pertama alfa plus K kali 360 derajat, atau yang kedua 180 min alfa plus K kali 360 derajat, di mana alfanya 0. Kita substitusikan ke sini yang kiri dulu. X sama dengan alfanya ganti 0, 0 derajat plus K kali 360 derajat. Oke. Nah, ini kan sudah bentuk paling sederhana, sudah X sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek dulu. K itu kan konstanta atau koefisien sini ya, bilangan ya. Berarti kita bisa ganti dari nilainya 0 dulu. K sama dengan 0, kita cek. Kemudian K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya. Kita ganti. Nanti kita cari yang memenuhi intervalnya ya. Nah, kita cek dulu untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, substitusikan ke sini. Bentuk paling sederhananya yaitu X sama dengan 0 derajat plus K-nya ganti 0. Oke. Kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat kan hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Apakah 0 memenuhi selang interval di soal? Nah, ini soalnya kan cos 2x min sin x sama dengan 1. Untuk intervalnya ini, x lebih dari sama dengan 0 kurang dari 180. Sementara di sini itu ketemu nilainya 0 derajat. Berarti 0 derajat kan termuat di sini. Dia adalah sebagai batas minimal ya. Lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, berarti nolnya ikut. Oh, berarti dia ikut masuk ke interval ini. Berarti dia memenuhi syarat. Oke. Kecuali sini tidak ada sama dengannya. Oh, berarti kalau tidak ada sama dengannya, sama dengan 0 pun itu nggak boleh. Tapi kalau ada sama dengannya seperti ini, lebih dari sama dengan, berarti 0 itu ikut. Oke. Ini memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, ingat-ingat, lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K sama dengan 0, yaitu K sama dengan 1. Kita substitusikan. K sama dengan 1 ke sini, X sama dengan 0 derajat, plus K-nya ganti 1, kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat itu hasilnya 360 derajat. Ditambah 0, jadi tetap hasilnya 360 derajat. Kita cek, 360 derajat itu memenuhi syarat interval ini enggak? Terletak di sini enggak? Ya enggak, karena apa? 360 itu lebih dari 180. Sementara 180 di sini adalah batas maksimum ya. Tidak ada yang boleh lebih dari 180 di interval ini. Ini sudah lebih, maka ini tidak memenuhi syarat, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak memenuhi syarat ya tidak usah kita lanjutkan ke K yang berikutnya. Kita berhenti di K sama dengan 1. Kalau sudah yang sebelah kiri, solusi sebelah kiri sudah, kita lanjut ke solusi yang sebelah kanan, yang rumus ini. X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Di mana alfanya itu 0 derajat, kita ganti alfanya 0 derajat, jadi X sama dengan 180 min alfanya ganti 0 plus K kali 360 derajat. 180 kurangi 0 kan 180 tetap, jadi X sama dengan 180 plus K kali 360 derajat. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk K sama dengan 0. Ini kan sudah bentuk paling sederhana. X sama dengan, sudah X sama dengan. Kalau sudah X sama dengan paling sederhana, ya langsung kita cek saja untuk K sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk K sama dengan 0, substitusikan ke sini. X sama dengan 180 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat itu hasilnya 0. 0 tambah 180 hasilnya 180. Seperti tadi kita cek 180 derajat apakah terletak di interval ini? Iya, karena batas maksimumnya itu kurang dari sama dengan 180. Kalau ada sama dengan berarti 180 itu ikut. Jadi 180 termuat di sini. Jadi dia memenuhi syarat interval ini. Kalau sudah K sama dengan 0, kalau memenuhi syarat, lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K sama dengan 0, yaitu K sama dengan 1. Substitusikan ke sini. X sama dengan 180 plus K-nya ganti 1 kali 360 derajat.
1 kali 360 hasilnya 360 tambah 180 hasilnya 540. Apakah 540 itu terletak di interval ini? Jawabannya tidak, karena batas paling besar maksimumnya itu 180, sementara 540 itu sudah lebih dari 180, maka dia tidak memenuhi syarat. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak usah lanjut ke K yang berikutnya, berhenti di sini, di K sama dengan 1, oke? Jadi solusinya untuk P sama dengan 0, yang memenuhi yaitu 0 derajat dan 180 derajat, gitu. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk P yang sama dengan min setengah. Sama langkahnya, kita substitusikan ke permisalan. Ya, permisalannya tadi kan yang dimisalkan sin X sama dengan P. P-nya kita ganti min setengah nilainya. Jadi, sin X sama dengan min setengah. Nah, ingat-ingat, sin X sama dengan K. Ini kan bentuk K atau bilangan. Kalau ada bentuk sin X sama dengan K, kita rubah dulu K-nya ke dalam bentuk sinus, ya, sin sama dengan sin, supaya kita bisa selesaikan seperti tadi, rubah ke dalam bentuk persamaan sinus, yaitu sin sama dengan sin sama dengan sin berapa yang nilainya min setengah. Nah, ingat-ingat bahwanya nilai sin yang nilainya negatif, ya, nilai sin yang negatif itu pada kuadran 3 dan 4. Ya, dari mana kok di kuadran 3 dan 4? Kalian sudah mendapatkannya di kelas 10, ya, dan di matematika wajib kelas 11, ya, bahwasanya untuk, ya, nilai sudut di kuadran 1 yang positif itu semua positif, kuadran 2 itu sin yang positif, kuadran 3 itu tan yang positif, kuadran 4 itu cos yang positif, gitu. Cara menghafalnya itu ya seperti ini. A, S, T, C itu ASTC atau all sin tacos gitu, all sin tacos. Semua positif, sin positif, tan positif, cos positif. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau kakak sih ngapalinnya all sin tacos gitu. Ya, bisa ASTC, bisa all sin tacos, ada lagi yang kotansial itu dibalik dari sini ya bisa ya. Cos ya, tan, sin, all gitu ya. Terserah kalian untuk jembatan keledainya itu seperti apa ya. Banyak pokoknya. Oke, itu hanya untuk review mengenai tadi nilai sinus ya. Sinus yang negatif yaitu all semua positif, kuadran 1 semua positif, sinnya juga positif. Kuadran 2 jelas-jelas sin positif. Jadi yang negatif itu yang ini, kuadran 3 dan 4 gitu. Oke. Nah, berarti ini kita ambil salah satu saja. Mau yang di kuadran 3 atau kuadran 4 yang nilainya negatif. Kita ambil yang terkecil saja. Kita ambil yang di kuadran 3. Kuadran 3 itu nilainya ini kan 0 ya atau 360 derajat gitu ya. Sementara ini 90 derajat. Ini 180. Ini 270. Nah, kuadran 3 supaya tidak merubah nilai kita pakai bantuannya ini ya. 360 atau 180. Kalau pakainya 90 dan 270 itu berubah nanti. Sin jadi cos ya, cos jadi sin gitu ya. Pokoknya kita pakai yang ini garis horizon aja, yaitu 180 dan 360. Jadi kalau kuadran 3 nilainya apa? Kan lebih dari 180, jadinya 180 plus alfa itu. Kalau kuadran 2 ya 180 min alfa karena kurang dari 180. Kalau kuadran 4 ya 360 min alfa. Pakainya bantuan 360 gitu ya. Kalau kuadran 1 ya tetap alfa gitu. Itu sebagai gambarannya. Oke? Jadi untuk sin kita ambil tadi yang kuadran 3 yaitu 180 plus alfa. Sementara sinus yang nilainya setengah ya. Ini tulis sin X sama dengan sin 180 plus alfa, di mana alfanya kita ganti. Yang nilainya setengah itu sin berapa? Kan 30 ya. Sudah istimewa, ingat-ingat. Sin berapa nilainya setengah? Kan 30. Jadi kita ganti alfanya 30 tanpa memperhatikan nilai minnya. Gitu. Oke? Jadi gitu. Ini sudah kuadran 3, 180 plus alfa. Dengan alfanya itu sin berapa yang nilainya setengah. Karena sin ya sin setengah, 30. Gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Sin X sama dengan sin 180 plus 30. Jadinya 210. Oke? Oke, kalau sudah, sin X sama dengan sin 210. Kan ini sudah dalam bentuk sin sama dengan sin. Ya.
Nah, kalau sudah dalam bentuk sin sama dengan sin, barulah kita bisa tentukan alfanya, yaitu ini X berarti alfanya ini 210. Solusinya untuk persamaan sinus, sin sama dengan sin, yaitu ini tadi. Yang pertama, ini kakak hapus dulu ya. Oke. Oke. Nah, yang pertama yaitu alfa plus K kali 360, dan yang keduanya X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360, sama seperti tadi ya. Dengan alfanya 210 kita substitusikan yang kiri dulu, X sama dengan alfanya kita ganti 210 plus K kali 360. Oke, ini sudah bentuk paling sederhana yaitu X sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana kita cek untuk K-nya, kita ganti K sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya. Kita cek dulu dari K sama dengan 0, substitusikan X sama dengan 210 plus K-nya ganti 0 kali 360. 0 kali 360 kan 0. 0 tambah 210 itu hasilnya 210 derajat. Kita cek 210 itu terletak di interval 0 sampai 180 enggak? Kan tidak ya, karena maksimal 180. Ini padahal sudah lebih dari 180, berarti dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak usah lanjut ke K yang berikutnya, berhenti di K sama dengan 0. Gitu, ini sudah positif sudutnya dan tidak memenuhi syarat. Tidak usah lanjut. Sementara kalau sini sudutnya negatif ketemunya, tidak memenuhi syarat, ya lanjut ke K yang berikutnya nggak apa-apa. Kalau sudah positif sudutnya ya tidak usah lanjut, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk solusi yang sebelah kanan, siapa tahu ada yang memenuhi syarat. Kita cek, alfanya itu ganti 210, Px sama dengan 180 min alfanya ganti 210 derajat, plus K kali 360. 180 kurangi 210, yaitu minus 30. Jadi X sama dengan minus 30 plus K kali 360. Nah, sekarang ini sudah bentuk paling sederhana yaitu X sama dengan. Berarti kalau sudah bentuk paling sederhana, sama seperti tadi kita substitusikan K-nya dari, kita cek dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan seterusnya. Kita cek dulu dari K sama dengan 0. Nah, substitusikan di sini. X sama dengan min 30 derajat plus K-nya ganti 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 kan 0 ya. 0 ditambah min 30 hasilnya min 30. Nah, ini hasilnya min 30 harusnya. Nah, min 30 derajat. Min 30 derajat kan negatif, tidak memenuhi syarat interval ini. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, lanjut ke K yang berikutnya, yaitu K sama dengan 1. Kalau sudutnya negatif itu tetap lanjut ya. K sama dengan 1, substitusikan. X sama dengan min 30 derajat plus 1 kali 360 derajat. Ya. 360 derajat kali 1 kan 360 derajat. Dikurangi 30 derajat, tadi hasilnya 330 derajat. 330 derajat apakah terletak di interval 0 sampai 180? Kan tidak, karena 330 derajat itu lebih dari 180. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, ini sudutnya sudah positif, berhenti gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah cari yang memenuhi saja di antara P sama dengan 0 dan P sama dengan min setengah, yaitu berapa? Nih, 0 derajat, kemudian nih 180 derajat. Yang lain ada nggak? Nah, ini kan time S, berarti tidak. Ini time S berarti tidak juga. Ini tidak juga. Ini pun tidak. Ya, ini juga tidak gitu. Ya, jadi yang memenuhi hanya 0 derajat dan 180 derajat saja. Jadi himpunan penyelesaiannya ya ini. HP-nya 0 derajat dan 180 derajat. Seperti itu. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good. Ya, kita lanjutkan ke latihan soal. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Kalau masih belum paham, bisa dituliskan di kolom komentar kesulitannya di mana. Oke? Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke latihan soalnya. Oke, latihan soalnya di sini diberikan ada 2 soal. Nah, ini caranya pun sama, ya, bentuknya masih sama seperti tadi menggunakan sudut rangkap. Ini cos 2x, ini cos 2x. Nah, tinggal kalian rubah saja ke dalam bentuk apa. Oke?
Oke, seperti itu saja dari Kakak, kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, nanti silakan untuk jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar. Kita cek sama-sama hasil pekerjaan kalian sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu saja, kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Kakak akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk Kakak tentunya. Amin. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.